Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sekarang di tengah sungai yang terhubungkan oleh jembatan beton. Ini berada di Kanagarian Tarantang, Lubuk Limpato. Dia Kanagarian yang membelah dua bagian dari Haro. Jadi saya berada di Lembah Haro, lembah yang dikenal sebagai geofaknya, salah satu geofak yang ada di Indonesia. Ini adalah suara siamang yang terus-menerus mengeluarkan bunyi-bunyian, dan diyakini oleh sebagian warga di sini bahwa kalau siamang berbunyi seperti itu dan lama, itu tandanya turun hujan gitu ya, atau dia minta hujan. Sudah beberapa hari ini misalnya tidak hujan. Sahabat pembelajar, saya tidak ingin membahas soal indahnya lembah Haro ini dan bagaimana proses terjadinya lembah Haro. Yang ingin saya diskusikan sekarang adalah soal isu atau kita sedang direpotkan misalnya oleh pernyataan seorang dokter namanya Dr. Louis Wayne itu. Ia di satu kesempatan lewat wawancaranya itu menyebutkan bahwa virus ini bukan COVID, dan yang wafat karena virus itu disebut bukan karena COVID tetapi lebih karena obat, katanya begitu. Tentu saja pernyataan ini tidak hanya kontroversial tetapi bertolak belakang dengan fakta-fakta yang selama ini kita dengar, kita saksikan, paling tidak kita yakini dari sebagian besar ahli-ahli di Indonesia, pakar-pakar bidang kesehatan, termasuk juga pemerintah, sebuah entitas yang memang kita harus yakini bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah tentu benar dan itu semata-mata untuk kepentingan rakyatnya. Kita sudah berdarah-darah untuk itu. Nah, mengapa kemudian fenomena seperti Dr. Louis ini ada juga di tengah kesibukan kita semua bersama-sama untuk menangani COVID-19. Baru saja misalnya kami Universitas Eka Sakti bekerja sama dengan bagian atau bidang perubahan perilaku di Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencanangkan mengikut sertakan mahasiswa KKN 1.200-an mahasiswa KKN kita untuk menjadi duta perubahan perilaku. Di tengah kesibukan kita semua untuk menghalau COVID ini, ada saja kemudian seseorang yang itu benar-benar dokter tetapi kemudian berpandangan seperti itu. Bagaimana kemudian hukum melihat ini? Yang pertama tentu saja hukum jika melihat ini banyak aspeknya ya. Yang pertama hukum kesehatan itu ada, kemudian ada undang-undang kesehatan, undang-undang kekarantinaan wilayah, undang-undang wabah penyakit menular, dan terutama juga kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang tentang ITE gitu, informasi transaksi elektronik. Nah, saya tidak dalam posisi sebagai ahli hukum tata negara untuk bisa mengkualifikasi apakah pernyataan Dr. Louis itu yang tentu saja tidak hanya meresahkan tetapi bisa membuat fokus penanganan COVID yang sedang tengah bersama-sama ditanggulangi itu menjadi kemudian agak terganggu, dan juga makin membuat keterbelahan pandangan masyarakat kita, walaupun tidak kelompok besar yang masih meyakini bahwa COVID itu misalnya dia hanya skenario teori konspirasi atau sebetulnya COVID itu tidak ada. Karena faktanya keluarga kami misalnya 3 di Padang, 3 di Subang itu terkonfirmasi positif lewat tes PCR, dan sebagian besar guru-guru saya wafat karena juga COVID. Ulama-ulama yang mendidik kita semua juga COVID, rohaniwan juga meninggalkan kita juga karena COVID, dan tokoh-tokoh besar lainnya juga COVID, serta masyarakat banyak. Kita di tengah duka yang besar ini tiba-tiba muncul pandangan yang berbeda jauh dari pandangan umum. Sebagai
pengajar hukum tata negara, sahabat pembelajar, tentu saya ingin menempatkan ini dalam konteks yang lebih luas. Pandangan seperti Dr. Lois ini tentu akan muncul tidak hanya di masa COVID, sebelumnya dan setelahnya itu selalu saja akan ada orang yang mempunyai pandangan nyeleneh yang berbeda. Nah, mengapa kemudian itu terjadi? Saya pikir lebih karena ini adalah salah satu efek dari keterbukaan informasi kita, transparansi, keterbukaan, demokratisasi, kebebasan. Ada pandangan yang mengatakan di tengah keterbukaan yang semakin bebas ini hanya satu hal saja yang tidak kita bisa peroleh, yaitu apa? Mengembalikan lagi atau mengekang keterbukaan itu. Tetapi tetap saja keterbukaan atau kebebasan mengekspresikan pandangannya harus juga memahami koridor-koridor yang ada. Dr. Lois sebagai seorang profesi dokter, tentu Anda punya kewajiban kemanusiaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh Anda. Lalu juga punya tanggung jawab profesi. Sebagai profesi, Anda punya tanggung jawab tidak hanya kepada kemanusiaan, tetapi juga kepada publik dan kepada negara yang mengiktiraf Anda, yang memberikan surat Anda untuk menjadi dokter. Saya tidak ingin mendalami lebih lanjut siapa Dr. Lois, apakah kemudian surat prakteknya sedang atau sudah tidak lagi berlaku, sedang bermasalah, itu tidak pada posisi saya. Tapi yang saya ingin bicarakan adalah yuk kita sama-sama semuanya, termasuk juga Anda, Dr. Lois, dan kita semua, ketika keterbukaan ini seperti lalu lintas di jalan yang semua orang bisa berlalu lintas tanpa SIM yang memadai, maka kemudian kesemrawutan akan terjadi. Informasi yang seperti ini tentu saja butuh koridor. Karenanya kemudian pertama adalah secara pribadi kita semua harus punya tanggung jawab. Yang kedua, negara juga harus hadir. Negara harus memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Lois itu bisa dikonfirmasi. Saya menempatkan, sekalipun misalnya posisi pemanggilan oleh kepolisian tentu akan ditempatkan dalam aspek kebidanaan, tetapi saya ingin ini harus ada konfirmasi dulu kepada Dr. Lois dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga ada konsil dan ID, Ikatan Dokter Indonesia. Menurut saya harus menyegera menyampaikan kepada publik siapa Dr. Lois ini dan apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian juga Kementerian Kesehatan tentu. Saya berpikir meskipun kita memang tengah sibuk penanggulangan COVID dari mulai hulu oleh Badan Nasional Penanggulangan, oleh gugus tugas COVID, dan kemudian dihilirnya itu oleh penanganan kesehatan, maka tetap saja harus ada pembagian tugas dan isu atau soal Dr. Lois ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak akan muncul Lois yang lain. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.